semuanya, saya Gunawan Tamuzaribu untuk tutor bahasa Inggris kalian hari ini. Nah, sesuai dengan topik pembahasan kita hari ini adalah menggunakan past perfect dalam conversation atau dalam percakapan kita sehari-hari. Nah, tenses ini sering digunakan untuk menjelaskan kejadian di masa lampau. Ada dua kejadian di masa lampau, satu kejadian yang sudah terjadi sebelum kejadian kedua terjadi. Jadi fungsinya past perfect itu adalah menjelaskan satu kejadian yang sudah terjadi di masa lampau sebelum kejadian kedua mengikutinya. Ingat, satu kejadian yang sudah complete selesai, yang sudah sempurna selesai, sudah terjadi sebelum kejadian kedua terjadi. Nah, jadi fungsinya past perfect ini adalah menjelaskan dua kejadian, satu yang past perfect, satu yang simple past. Simple past ini sebenarnya hanya sebagai penanda waktu kejadian si past perfect. Oke, contohnya dalam bahasa Indonesia seperti ini. Tadi pagi ada dua kejadian. Sebelum saya pergi ke kampus, saya sarapan dulu. Nah, mana kejadian yang sudah terjadi sebelum saya pergi ke kampus? Sarapan dulu. Sudah terjadi, sudah selesai sarapan, baru saya berangkat ke kampus. Tapi kan kejadian dua-dua ini, makan pagi, sarapan pagi, dan pergi kampus kan sudah terjadi tadi pagi, ya. Jadi inilah fungsinya past perfect. Sebenarnya tenses dalam bahasa Inggris itu jelas ya. Kenapa menurut saya kenapa bahasa Inggris itu juga dipakai sebagai bahasa internasional? Salah satunya adalah bahasa Inggris itu jelas penanda waktunya. Jadi ketika kita menjelaskan sebuah kejadian, itu kita tahu waktunya kapan terjadi, ya. Jadi past perfect ini fungsinya adalah menjelaskan kejadian yang sudah terjadi di masa lampau dan dijelaskan lagi dengan ada kejadian yang terjadi setelah kejadian yang pertama. Nah, itulah fungsinya past perfect. Ingat, auxiliary, kata bantu yang dipakai untuk past perfect adalah kata had. Ya, bentuk kedua dari have dan has. Had, ya. Setelah kata had, nanti kalau dia bukan non-verb ada to be been, had been. Ketika kita menggunakan kata kerja, pakailah kata kerja bentuk ketiga. Namanya juga perfect. Dari mana kata pastnya? Pastnya itu adalah bahwasanya auxiliary-nya itu pakai had, ya. Dari mana kita mengetahui itu perfect? Karena to be-nya itu pakai been, atau kalau kata kerja dia menggunakan kata kerja bentuk ketiga yang paling sempurna, yang paling tinggi. Oke? Nah, saya buatkan 10 contoh. Nanti saya buatkan bahasa Indonesia dulu, and then saya terjemahkan ke bahasa Inggris. Oke? Ya, contoh yang pertama. Setelah saya sarapan pagi, saya berangkat ke kampus tadi pagi. Setelah saya sarapan, saya berangkat ke kampus tadi pagi. Mana kejadian yang terjadi sebelum berangkat ke kampus? Sarapan pagi. Itulah past perfect-nya. Oke? Nah, di past perfect ini, sebelum saya buatkan contoh, ada dua penanda waktu, after and before. After itu setelah, before sebelum. Nah, kalau kita pakai after, setelah after diikuti oleh past perfect. Nah, kalau kita pakai before, sebelum, artinya itulah kejadian kedua yang simple pastnya. Oke, contoh pertama. After I had eaten my breakfast, ingat saya pakai kata kerja bentuk ketiga karena ada had di situ. After I had eaten my breakfast, I went to campus this morning. Oke, mana kejadian yang complete sebelum pergi ke kampus? Had eaten, sarapan dulu. I had eaten my breakfast before I went to campus. Kalau saya pakai after I had eaten my breakfast, I went to campus. Dimana kalau kita pakai before, I had eaten my breakfast before I went to campus. Oke? Boleh kita change posisi kalimatnya boleh. Before dulu boleh. Before I went to campus this morning,
I had eaten my breakfast. Jadi jangan bingung-bingung. Posisi kalimatnya boleh diubah di depan dan di belakang. Ya, yang penting clue-nya adalah pakai after and before. Oke, contoh kedua. Setelah saya belajar tadi malam, saya tidur. Mana kejadian yang sempurna sebelum saya tidur? Yang sudah selesai duluan belajar. Oke. Setelah saya belajar bahasa Inggris, saya pergi tidur. After, ingat saya pakai after berarti langsung diikuti oleh past perfect. After I had studied English, I went to sleep last night. Boleh pakai before? Boleh. I had studied English before I went to sleep last night. Oke, itu contoh kedua. Contoh ketiga, sebelum saya pindah ke Jakarta tahun 2003, saya bekerja di sebuah hotel. Mana yang duluan terjadi complete dulu, saya bekerja di hotel selama 2 tahun, baru saya pindah ke Jakarta. Oke, jadi ingat, before I went to Jakarta, before I visited Jakarta, before I decided to go to Jakarta, I had worked. Ingat, I had worked, inilah past perfectnya, kejadian yang sudah terjadi dulu sebelum saya pergi ke Jakarta. I had worked for 2 years in a hotel. Atau past perfectnya saya buat di depan kalimat. After I had worked 2 years in a hotel in Medan, I went to Jakarta. Oke, itu contoh yang ketiga. Contoh keempat, ini yang pakai been ya, karena saya tidak memakai kata kerja. I had been a hotelier. Artinya hotelier itu pekerja di hotel ya. Saya sudah menjadi seorang pekerja di hotel. I had been a hotelier. Ingat, been dipakai karena di depannya nggak ada kata kerja ya. Hotelier itu kata benda ya. After I had been a hotelier for 2 years, I moved to Jakarta. Ya, I moved to Jakarta. Boleh saya ganti posisinya? Before I moved to Jakarta in 2003, before I moved to Jakarta in 2003, I had been a hotelier for 2 years. Oke, itu contoh yang ketiga. Keempat. Contoh yang kelima. Oke. Sebelum saya kerja di Universitas Kristen Indonesia, saya sudah bekerja selama 2 tahun di mall. Oke, mana kejadian yang complete dulu? Saya kerja di mall 2 tahun, baru saya mulai bekerja di UKI. Oke, saya buat contohnya. I had worked in a hotel. I had worked in a hotel for 1.5 years. I had worked in a mall for 1.5 years before I started to work in Universitas Kristen Indonesia. Okay, I had worked in mall for 1.5 years. Saya sudah bekerja di mall selama 1,5 tahun sebelum saya mulai bekerja di UKI. Before I started to work in Universitas Kristen Indonesia. Oke. Ya. Contoh nomor 6. Oke. Sebelum dia pergi, sebelum istri saya pergi tadi pagi, dia sudah masak dulu. Oke. Mana yang kejadian yang sudah terjadi sebelum dia pergi? Berarti masak dulu. My wife had cooked some food. My wife had cooked some food before she went to office. Okay, before she went to office. Boleh posisinya saya ganti. Before my wife went to office this morning, she had cooked some food. Oke, contoh nomor 7. Sebelum kakak saya pindah ke Lampung,
Nah, sebelum kakak saya pindah ke Lampung, mereka sudah tinggal di Jakarta selama 10 tahun. Mana kejadian yang sudah terjadi komplit tinggal di Jakarta selama 10 tahun sebelum pindah ke Jakarta, ke Lampung 2 tahun yang lalu. Okay. My sister had lived in Jakarta for 10 years. My sister had lived in Jakarta for 10 years before she and her family moved to Lampung. Oke, saya ganti posisi kalimatnya. Before my sister moved to Lampung 2 years ago, she had lived in Jakarta for 10 years. Oke, contoh ke-8. Sebelum ayah saya meninggal, dia sudah genap berusia 67 tahun. Oke. Ya, jadi ayah saya genap dulu 67 tahun baru dia meninggal, ya. My father had been 67 years old. My father had been 67 years old before he had passed away. Ya, oke, jadi genap dulu usia ayah saya 67 tahun baru dia meninggal. My father had been 67 years old before he passed away. Okay. Ya, itu contoh ke-8, contoh ke-9. Ya. Kakak saya yang laki-laki sudah punya 2 anak dulu. Oke, contohnya seperti itu ya. Kakak saya laki-laki sudah punya 2 anak dulu sebelum dia pindah ke Australia. Oke. My brother ingat, had yang di depan telah, had yang setelah itu mempunyai. Bentuk ketiga dari have, has, had. Okay. My brother had 2 children, punya 2 anak dulu baru dia pindah ke Australia. My brother had 2 children before he went to Australia. Boleh saya pindah posisinya? My brother left Indonesia. My brother went to Australia after he had 2 brothers. Oke, itu contoh yang ke-9. Contoh yang ke-10 yang terakhir, mudah-mudahan kalian tambah paham. Oke. Sebelum saya menikah, saya sudah bekerja di pabrik, ya. Saya sudah bekerja di pabrik selama kurang lebih 2 tahun. Mana yang kejadian yang sudah terjadi sebelum nikah saya? Oke, berarti saya nikahnya tahun 2017 dan saya sudah bekerja di pabrik itu selama hampir lebih 2 tahun. Oke, berarti sebelum saya menikah, itulah simple past-nya, sudah bekerja di pabrik selama kurang lebih 2 tahun, itulah past perfect-nya. I had worked, ingat, I had worked in a factory for about 2 years. I had worked in a factory for about 2 years before I got married. Before I married someone. Okay? Nah, jadi itulah contoh pemakaian past perfect, guys. Ingat, past perfect itu menjelaskan kejadian yang sudah terjadi complete. Kejadian pertama itu complete dulu, itulah past perfectnya sebelum kejadian kedua mulai. Tapi dua-duanya kejadian tersebut terjadi di masa lampau. Satu kejadian sudah complete dulu, itulah past perfect, baru kejadian kedua terjadi. Ingat, tanda waktunya adalah after and before. Kalau after diikuti oleh past perfect, kalau before diikuti oleh simple past. Jadi past perfect itu pasangannya memang selalu dengan simple past.
betapa bahagianya past perfect ya, karena past continuous juga nanti penanda waktunya simple past, past perfect juga penanda waktunya simple past. Jadi mungkin buat saya simple past itu adalah teman yang sejati. So thank you so much guys for your attention, and I do hope you can use past perfect in your daily conversation, so that your speaking will run smooth, and then you talk fluently about past activities. So I'm Gunawan Tamun Saribu, your English instructor. So thank you so much, and God bless you. Goodbye.